Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf sekali Pak Bia, karena ini ada seminar sama mahasiswa, banyak minta selfie, jadi terhambat kita di ruangan seminar tadi. Baik, saya sebenarnya tidak ada masalah bicara di depan atau di belakang, tapi yang kami ingin highlight terhadap situasi ini adalah situasi kita yang sudah di ujung, tetapi memang ada unsur terkadung. Tapi ya kita harus menerima apa yang sudah terjadi sekarang ini. Karena itulah sisa-sisa waktu kita ini memang mesti kita manfaatkan sebaik-baiknya bagi satu proses yang mudah-mudahan dari proses ini kita bisa mendapatkan tujuannya yang baik, yaitu kepemimpinan yang baik, tapi paling tidak juga prosesnya yang bisa mengajak dan melibatkan kesadaran yang lebih luas, sebab juga penting bagi bangsa ini menyadari bahwa sirkulasi kepemimpinan yang sedang kita lalui ini adalah sesuatu yang juga perlu ditekuni begitu. Nah, sehingga kan kalau kita lihat pendaftaran kan kira-kira sebulan lagi, dan dalam pendaftaran sebulan lagi itu kita akan mendengar pengumuman calon ya tanggal 25 November. Dan setelah tanggal 25 November tentu kita akan berkampanye mulai tanggal 28 November. Dan kampanye itu hanya berlangsung sampai tanggal 10 Februari, lebih kurang cuma 2 bulan. Nah, ini masa-masa yang pendek yang menurut saya ya kita maksimalkan apa yang bisa kita lakukan dalam transisi yang pendek ini. Nah, terus terang kami dari awal mengingat kesulitan waktu dan sebagainya, justru kami mengusulkan agar kembalinya koalisi besar gitu. Dan itu yang kami usulkan dari awal. Dua tema penting kita adalah politik rekonsiliasi dan politik legacy gitu. Politik rekonsiliasi itu artinya melanjutkan ikhtiar membangun rekonsiliasi besar dalam tubuh bangsa kita, meskipun kita tahu dalam pemilu selalu ada kubu-kubu begitu, tapi platform rekonsiliasi itu positif kalau dipertahankan melalui sebuah koalisi kabinet yang sudah ada gitu. Sehingga pada waktu itu kami membayangkan bahwa pemerintahan Jokowi yang 10 tahun ini merasa sudah berhasil dalam mengelola satu pemerintahan gitu ya, terutama dianggap banyak sukses dalam bidang ekonomi, ya silakan diteruskan. Nah, yang kedua adalah legacy. Ini apa yang sudah dilakukan oleh pemerintahan ini kan tidak boleh ditinggalkan begitu saja, karena apapun itu ada yang ongkosnya mahal sekali ya, seperti kereta api cepat, IKN dan sebagainya, itu ratusan triliun itu. Ini proyek yang siapapun yang memimpin itu harus memahami bahwa ini legacy yang tidak boleh dimangkrakkan gitu. Karena ratusan triliun itu adalah uang rakyat, dia harus dipikirkan untuk diteruskan. Nah, dua hal inilah yang saya tadinya menganggap bahwa itu akan jadi platform untuk juga menjawab bahwa memang faktanya kita nggak bisa banyak kandidat, orang threshold 20% kok gitu. Sehingga kalau nanti tiba-tiba berujung pada penyempitan koalisi, bisa saja terjadi. Kita tahu di figur-figur yang kemarin berkoalisi juga masih banyak yang gampang berubah kan. Hari ini kelihatan dia deklarasikan, tiba-tiba juga besok dia kelihatan pergi gitu. Kita nggak tahu itu. Tapi kepentingan nasional kita adalah mempertahankan rekonsiliasi dan legacy, itu yang harus kita pikirkan secara kuat di hari-hari ke depan. Mungkin itu Mbak Mia sebagai pengantar bagi teman-teman. Karena kalau membicarakan dinamikanya, menurut saya dinamikanya masih banyak, ya kejutannya masih banyak. Tapi kepentingan nasional yang harus kita pikirkan secara baik-baik, saya kira itu. Pertama itu konsep daripada koalisinya sendiri. Sekali lagi, karena koalisi ini tidak mengindahkan kaedah-kaedah dasar atau lahir karena kita tidak mengindahkan kaedah-kaedah dasar presidensialisme,
Maka terpaksalah kita mencari alasan lain untuk berkoalisi, yaitu yang saya anggap sebagai atau kami anggap sebagai argumen yang paling relevan adalah mengasumsikan bahwa koalisi itu adalah kepanjangan dari satu eksistensi kekuasaan atau yang berada di luar kekuasaan. Kan kalau dalam presidensialisme bipartisan, kan hanya ada dua partainya. Yang berkuasa, ini kita ambil contoh nih, berulang-ulang saya ungkapkan contohnya kayak di Amerika. Kalau Republik berkuasa, biasanya parlemennya dikuasai oleh kaum Demokrat dan sebaliknya gitu. Dan karena tidak ada threshold, maka prosesnya itu melalui konvensi partai masing-masing. Nah di kita ini karena multipartisme, tidak ada konvensi dan tiba-tiba pakai threshold, maka metodenya adalah mencari alasan-alasan lain. Tapi alasan yang paling relevan adalah yaitu tadi keberlanjutan dan perubahan gitu. Hanya itu logikanya gitu. Nah sekarang yang keberlanjutan itu saya kasih nama rekonsiliasi. Karena apapun yang terjadi pasca pemilu 2019 yang lalu itu adalah satu peristiwa penting ya. Sebelum terjadi COVID, sebelum ada krisis ekonomi, sebelum ada krisis geopolitik dan perang, itu menyelamatkan kita. Pak Prabowo dan Pak Jokowi bersatu dalam satu kabinet, ya, yang disebut dengan Kabinet Indonesia Maju, dan ini relevan, real untuk diteruskan gitu loh. Makanya waktu itu kami mengusulkan, Pak, pertahankan koalisinya, pertahankan rekonsiliasinya. Bahkan pada waktu itu termasuk dengan PDIP. Gitu loh, karena PDIP adalah fraksi terbesar di dalam pemerintahan. Nah, sayangnya PDIP keluar ya membentuk pemerintahan atau membentuk calon sendiri tanpa konsultasi dengan teman-teman di dalam kabinet kan. Nah, sudah keluar, akhirnya ini jadi pecah gitu loh. Nah, kami menganggap bahwa sisanya tetap kita anggap sebagai rekonsiliasi, ya kan? Meskipun yang keluar ini sudah dua pihak yang keluar ini. Yang keluar itu PDIP, ya kan? Lalu yang keluar berikutnya adalah Nasdem dan PKB sekarang keluar juga gitu. Tapi yang masih dipimpin oleh Pak Jokowi ini kita sebut sebagai rekonsiliasi. Nah, sekarang yang rekonsiliasi itu kan harusnya konsepnya dulu nih ya, harusnya kan dihadapi oleh perubahan gitu loh. Makanya tadinya yang rekonsiliasi itu harusnya tetap satu harusnya gitu loh. Yang perubahan berani menyebut diri perubahan, antitesis dan sebagainya, silakan bangun argumen yang kuat untuk melawan yang eksistensi supaya rakyat juga dapat alternatif yang baik gitu loh. Ini tidak dilakukan, tapi ya itu tadi berubah-ubah lagi. Ya ini adalah residu dari kegagalan presidensialisme yang memakai threshold gitu. Satu. Yang kedua yang kita bicarakan adalah lalu bagaimana ini kita organisir sampai di ujung gitu loh. Nah, karena temanya tadi rekonsiliasi atau plus legacy versus antitesis perubahan, artinya bukan legacy, silakan itu yang dipertandingkan. Makanya saya membayangkan juga kalau ada kesadaran rekonsiliasi kembali, bisa-bisa ini kandidatnya jadi 2 atau dengan 3 kandidat, tapi kedua-dua yang di luar kabinet ini menyebut dirinya akan melakukan perubahan gitu loh. Itu idenya dan cara operasionalnya gitu. Nah, baru yang ketiga, lalu siapa figurnya? Itu kan. Sekali lagi, kalau figurnya rekonsiliasi, maka siapa calon yang paling kuat di dalam kabinet? Calon paling kuat dalam kabinet itu namanya Pak Prabowo. Gitu loh. Pak Prabowo yang paling kuat dalam kabinet dan masih akan menjadi anggota kabinet sampai terakhir. Makanya kita
nggak mengherankan kalau Pak Prabowo masih dengan Pak Jokowi bekerja sampai hari ini. Karena ini adalah keberlanjutan. Pak Prabowo dan Pak Jokowi masih berada dalam kabinet sampai bulan Oktober tahun depan. Harusnya Pak Prabowo lah yang dicalonkan, ya kan? Dan sekarang kayaknya Pak Prabowo sudah dicalonkan dan sepertinya Pak Jokowi juga memberikan restu pada pencalonan Pak Prabowo. Diterima atau tidak restu itu, tapi itu faktanya seperti itu. Nah sekarang pertanyaannya, siapa wakilnya? Wakilnya itu adalah melanjutkan gagasan rekonsiliasi dan legacy gitu loh. Nah, kalau itu idenya, maka orangnya siapa kira-kira yang mendekati gagasan rekonsiliasi itu? Dalam desain awal, saya dulu berpikir bahwa karena PDIP kemungkinan akan naruh wakil, maka wakil yang paling kuat di PDIP itu adalah Mbak Puan. Tapi kan sekarang PDIP sudah punya capresnya, wakilnya kita nggak tahu. Maka calon wakilnya Pak Prabowo, ya tinggal dicari mana yang kira-kira mewakili gagasan rekonsiliasi dan legacy itu. Dua kontennya, rekonsiliasi dan legacy. Rekonsiliasi dalam rangka mempertahankan satu koalisi besar untuk memperkuat persatuan nasional. Legacy adalah dalam rangka meneruskan fondasi yang sudah ditegakkan oleh Bapak Presiden dan Kabinet Indonesia Maju ini untuk kedepannya gitu loh. Karena kita nggak boleh lagi-lagi mengorbankan apa yang sudah dibangun ini terlalu besar untuk dikorbankan. Kereta api cepat 200 triliun, IKN 500 triliun, nggak mungkin itu uang rakyat itu. Kalau yang lalu-lalu ada mangkrak 2 triliun, segala macam, itu aja kita sedihkan. Tapi kalau 200 triliun kita biarkan mangkrak, itu kan keterlaluan gitu loh. Nah ini yang gagasannya. Orangnya siapa? Ya masuk dalam platform itu, rekonsiliasi dan legacy gitu. Nah orangnya bisa macam-macam, termasuk figur Gibran. Kenapa sekarang diramaikan? Karena dia bisa menjadi alternatif gagasan rekonsiliasi. Karena bersatunya antara Pak Prabowo dan Jokowi itu mesti ada simbolnya. Dulu kita beranggap Pak Jokowi akan mau geser jadi wakilnya Pak Prabowo. Tapi kan dianggap itu tidak layak atau mungkin dianggap secara konstitusional tidak boleh. Tapi kalau nanti misalnya orang kayak Gibran itu dianggap masuk dalam kriteria rekonsiliasi karena dia adalah wujud dari kepesertaan Pak Jokowi dan lebih diterima oleh semua partai politik, begitu ya, ya bisa jadi itu yang akan menjadi alternatif yang paling kuat gitu loh. Di luar itu, sekali lagi gagasannya adalah rekonsiliasi dan legacy. Gitu Mbak, cara melihat persoalannya dalam 3 lapis pembicaraan ini gitu loh. Satu, gagasannya apa dulu, yang kedua, lalu bagaimana operasionalisasinya, yang ketiga siapa orangnya. Cara ngelihatnya begitu, karena yang lain-lain bingung. Siapa bilang hari ini tiba-tiba Anies Baswedan deklarasi sama Muhaimin? Bisa juga kan besok Muhaiminnya cabut sebelum tanggal 19, kan bisa gitu loh. Kalau sekedar cocok-cocokan orang, sampai sekarang juga kayak Ganjar kesulitan mencari orang kan, dan itu soal cocok-cocokan ini juga tidak ada di tangannya Pak Ganjar, karena Pak Ganjar tidak menandatangani formulir KPU dalam pencalonan calon presiden. Yang menandatangani itu adalah Ibu Mega dan Saudara Hasto. Bukan. Kalau Pak Prabowo kelebihannya adalah dia calonnya, tapi yang neken juga dia, itu kelebihannya gitu loh. Ya. Anies Baswedan tidak neken, yang neken Surya Paloh sama Muhaimin. Kalau Muhaimin pergi, rusak semua ini gitu loh. Nah ini yang saya bilang, kalau kita bicara di luar platform rekonsiliasi dan legacy, jadi kacau kita membahas. Ya. Tapi kalau kita mau agak serius, kita bahas itu yang lebih memungkinkan. Pak Fahri, kalau kita tadi mengacu kepada pertumbuhan dari legasi pembangunan yang sudah ada, apakah ini masih dimiliki oleh koalisi Ganjar Pranowo? Karena kalau kita melihat kampanye Ganjar Pranowo di UI terakhir tetap menyebutkan tentang hasil pembangunan Pak Jokowi. Pak, problemnya kan begini. Kabinet kan isinya bukan PDIP doang. Satu ya, Pak Jokowi tidak dicalonkan oleh PDIP doang.
Nggak bisa, tiketnya nggak cukup. 2019 itu kalau cuma pakai PDIP, tiketnya nggak cukup. Jadi menyebut bahwa hanya Pak Jokowi, hanya PDIP yang memiliki Pak Jokowi itu tidak pas. Satu. Yang kedua itu kan kabinet koalisi. Dalam kabinet itu hampir semua partai ada. Sehingga kalau kita bicara kerja kabinet, itu bukan kerjanya PDIP. Nah, lebih tepat kalau itu direpresentasikan oleh Pak Jokowi. Gitu loh. Makanya siapa yang bisa dianggap mewakili kabinet dan Pak Jokowi adalah yang berada di dalam kabinet. Gitu. Dan yang bekerja di dalam kabinet bersama Pak Jokowi. Nah, itulah keuntungan yang dialami oleh Pak Prabowo sekarang. Karena beliau masih di dalam kabinet bersama Pak Jokowi. Jadi lebih tepat diteruskan mewariskan atau mewarisi pekerjaannya Pak Jokowi kepada Pak Prabowo daripada Pak Ganjar. Pak Ganjar itu tidak pernah berada di dalam kabinet ini. Persambungannya itu karena memakai baju merah. Ya, tapi baju merah itu kan tidak mewakili kabinet dan bukan satu-satunya yang ada dalam kabinet. Saya kira betul cara berpikirnya. Kita suka atau tidak, afiliasi Pak Prabowo kepada Pak Jokowi hari ke hari akan jauh lebih kuat daripada kandidat lain. Kita terima atau tidak, dikatakan atau tidak. Artinya itu begini, akan Pak, terjadi. Gitu. Artinya begini Pak Fahri, kalau memang orientasi pertumbuhan dari legasi pembangunan Pak Jokowi ini juga dimiliki oleh kubu Ganjar Pranowo, dan kalau tadi bicara untuk tetap terus bisa melanjutkan legasi ini, maksudnya Ganjar Pranowo bergabung dengan koalisi Prabowo? Nah, itu yang saya bilang. Makanya kemarin kita tersentak waktu PKB mengatakan ada kemungkinan calonnya itu akan berakhir dengan 2 kandidat kan. Saya menduga kalau tiba-tiba ada pembicaraan tingkat tinggi bahwa koalisi besarnya bersatu kembali, kabinetnya bersatu kembali, dapat 1 kandidat atau mengajukan 1 kandidat, maka boleh jadi ya PDIP masuk ke dalam koalisi Pak Jokowi kembali atau kabinet kembali, setelah itu menentukan 1 calon. Nah, kira-kira itu mungkin terjadi. Kita nggak tahu. Sekali lagi kalau dasarnya koalisi besar atau rekonsiliasi, itu lebih mudah kita nalar prosesnya gitu loh, Mbak. Oke. Yang Bapak ketahui apakah hal ini sudah tersampaikan ke kedua kubu koalisi, Pak Fahri? Ya, saya kira ini kan kalau kita mencari orang ya yang mantap menemukan diri dalam koalisi ini sebagai kandidat, itu yang saya bilang kandidat yang adalah calon dan juga menandatangani, itulah Muhaimin dan Prabowo. Prabowo dan Muhaimin itu sebenarnya kuat sekali itu sebagai kandidat itu, karena keduanya bisa menjadi kandidat dan pada saat yang bersama menandatangani formulir pendaftaran calon presiden di KPU. Yang lain itu tidak, Ganjar tidak kuat, Anies Baswedan tidak kuat gitu loh. Itulah menyebabkan Pak Prabowo semakin kelihatan terarah dalam menjalankan koalisi ini ke depan gitu. Saya lihatnya begitu ya. Hari ini menjadi sebuah kejutan politik meskipun baru kita anggap sebagai rumor sih ya Pak ya, begitu. Apakah ini yang dimaksud kejutan politik kalau sampai terjadi ada 2 kandidat dan 1 koalisi besar bergabung dengan koalisi besar lainnya? Sangat mungkin, dan kita nggak tahu karena setahu saya sih Pak Jokowi khususnya secara terus-menerus mengangkat gagasan rekonsiliasi ini dan legacy sebagai lanjutan dari kabinet ini di masa yang akan datang. Tapi kita nggak tahu karena tentu di PDIP kan juga punya perasaan bahwa kami partai terbesar, nggak mungkin jadi wakil dan sebagainya, kan ada pikiran-pikiran kayak gitu. Padahal pada saat ya Pak Prabowo sendiri merasa bahwa dia tidak mungkin jadi wakil. Dia sudah pernah jadi wakilnya Ibu Mega pada pemilu 15 tahun yang lalu. Jadi saya kira itu sudah terlalu agak jauh ya. Kecuali kalau capresnya Ibu Mega boleh jadi ya sesuatu yang berubah. Tapi saya kira kan
keadaannya sudah tidak seperti itu sekarang gitu. Saya kira itu yang kelihatannya. Ya, banyak sekali kejutan yang disampaikan oleh Bang Fahri. Kami mohonkan sekaligus closing statement dari Pak Waketum. Ya, saya ya. Ya, silakan. Baik, jadi terima kasih kepada Pak Rai dan para pembicara yang lain. Memang kalau kita tidak pakai landasan teoritis ini Pak Rai ya, makin liar cara kita membaca persoalan ini gitu. Karena sekali lagi ini adalah akibat dari presidensial multipartisme yang dulu dikritik oleh ahli tata negara yang bernama Scott Manwaring gitu, menciptakan banyak sekali ketidakpastian. Tetapi saya ingin menyederhanakan atau kami ingin menyederhanakan apabila ini mau kita sederhanakan sebagai proses berlanjut atau berubah sebagaimana kebiasaan dalam tradisi bipartisan, ya maka Pak Jokowi memimpin kabinet 2 periode, tentu dia ingin berlanjut kan. Lalu sisanya silakan kalau mau jadi oposisi. Nah, dengan cara pandang seperti ini jauh lebih clear bisa melihat keadaan ke depan dan jauh lebih clear bisa kita bayangkan siapa yang akan menjadi wakil dari Pak Prabowo. Nah, saya melihat waktu itu dalam pandangan atau kalau sebagai wakil itu ya, kalau kabinet ini bergabung kembali, Pak kabinet besarnya PDIP gabung, tentu PDIP paling mungkin mengambil wakil karena menjadi partai paling besar dan ada story di situ. Saya juga lihat itu akan menyelesaikan banyak masalah. Tapi kalau misalnya tidak jadi bergabung, maka figur seperti Gibran mendapatkan relevansi karena dia adalah wujud daripada kepesertaan Pak Jokowi. Kalau undang-undang atau konstitusinya mengizinkan dilakukan itu. Kalau misalnya tidak diizinkan, maka harus dicari kandidat lain yang merupakan perlambang ya sebagai wakil presiden, perlambang daripada rekonsiliasi dan legacy dari pemerintahan dan kabinet ini. Saya kira itu aja yang saya ingin sampaikan. Terima kasih Pak Fahri.